Salam sejahtera semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Jerry Lubis di channel Jalan Lurus 911. Untuk kali ini saya akan memulai sebuah seri baru, yaitu tentang Moedim atau waktu yang ditetapkan Tuhan. Dan untuk episode kali ini saya akan berbicara tentang Paskah. Pernahkah Anda bertanya, dari mana asalnya Paskah? Siapakah yang memulainya? Apa artinya? Bagaimana kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, untuk pelajaran kali ini saya beri judul Paskah, perayaan Yahudi atau Kristen. Saya akan mulai membaca Imamat 23 ayat 1 sampai 3. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah Paskah yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa ketika ia dan Israel berada di Mesir. Inilah awal mulanya dari perayaan yang kita sebut Paskah ini, yang berasal dari bahasa Ibrani Pesach. Tuhan berfirman kepada Musa, bukan kepada Kaisar Agustus atau Kaisar Julius, karena pada saat ini Mesirlah yang berkuasa di dunia. Tuhan juga bukan berfirman kepada Iskandar Agung, karena kerajaan Yunani juga baru beberapa saat setelah ini menguasai dunia. Jadi poin yang satu ini penting sekali. Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi Israel lah yang pertama kali merayakan Paskah atau Pesach. Kita teruskan. Berbicaralah kepada orang Israel. Jadi jelas ya. Dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Jadi Pesach atau Paskah adalah salah satu dari 7 hari raya yang harus dirayakan oleh
Israel turun-temurun. Oleh karena itulah di sini disebutkan sebagai hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Bukan hanya satu. Ada 7 dan Pesach adalah yang pertama. Kata hari raya di sini itu tidak sama dengan hari libur. Tidak sama seperti yang kita mengerti. Tetapi hari raya di sini berasal dari bahasa Ibrani Moed. Itu kalau tunggal. Dan Moedim itu kalau jamak. Dan arti daripada Moedim adalah waktu yang ditetapkan Tuhan. Jadi hari raya di sini termasuk Pesach adalah waktu yang ditetapkan Tuhan. Ini berkaitan dengan waktunya Tuhan. Selanjutnya, yang harus kamu maklumkan. Harus. Ini juga sebuah perintah dari Tuhan kepada Israel. Harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Jadi Paskah adalah suatu waktu pertemuan kudus, di mana Tuhan memanggil umatnya untuk berkumpul. Oleh karena itu disebut juga dengan istilah Holy Convocation, ya waktu pertemuan kudus, karena Tuhan memanggil umat kepunyaannya sendiri. Seterusnya, waktu perayaan yang kutetapkan. Jadi ketujuh hari raya ini, yang ketujuh-tujuhnya menggunakan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Latin. Yang pertama adalah Pesach, yang kedua adalah Hamatsah, yang ketiga adalah Bikurim, yang keempat adalah Shavuot, yang kelima adalah Yom Teruah, yang keenam adalah Yom Kippur, dan yang ketujuh adalah Sukkot. Moedim, waktu yang ditetapkan Tuhan, waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan. Jadi menurut Alkitab sendiri, ketujuh hari raya ini adalah hari raya Tuhan, bukan hari raya Israel, bukan hari raya Kristen, tetapi hari raya
Tuhan. Meskipun Israel merayakannya dan Kristen pun merayakannya juga. Tetapi inilah asal usulnya. Perayaan Paskah yang pertama dialami atau dirayakan oleh Israel pada zamannya Musa ketika mereka berada di Mesir sebagai budak. Kata Moed atau Moedim itu pertama kali muncul di kitab Kejadian 1 ayat 14 sampai 15 ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Saya akan baca mulai ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Di kitab Kejadian dijelaskan ada 3 kategori benda penerang. Yang pertama adalah matahari, yang kedua adalah bulan, yang ketiga adalah bintang-bintang plural. 1 matahari, 1 bulan, dan banyak bintang. Dan ketiga kategori ini semuanya adalah benda penerang. Tuhan menempatkannya pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Ini desainnya Tuhan. Ya, ini tujuannya. Tuhan menciptakan benda-benda penerang ini pada hari yang keempat. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda. Bahasa Ibraninya adalah oath, menjadi tanda. Tuhan yang memang mendesain dan menetapkan benda-benda penerang ini untuk menjadi tanda. Tanda yang Tuhan berikan. Ya, bukan sebagai ramalan, nasib dan sebagainya, bukan. Tetapi sebagai tanda yang Tuhan berikan untuk waktu-waktu yang Tuhan tetapkan. Karena selanjutnya dikatakan yang menunjukkan masa-masa yang tetap atau moedim. Jadi masa-masa yang tetap di sini adalah waktu-waktu yang Tuhan tetapkan. Dan juga untuk hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Sekarang mari kita mulai dengan hari raya yang pertama, yaitu Pesach, atau yang kita sebut Paskah. Saya mengambil gambar ini dari sebuah situs yang bernama Hebrew for Christians, ya. Dan ini merupakan narasumber yang bagus sekali kalau kita ingin mengerti tentang sudut pandang atau pola pikir atau mindset Ibrani. Ini salah satu narasumber yang bagus sekali. Saya cantumkan di sini linknya. Kita akan lihat gambar ini atau timeline ini sambil saya baca Imamat 23 ayat 5 sampai 6.
dalam bulan yang pertama. Orang Ibrani memasuki bulan dengan merayakan munculnya bulan baru. Di sini dikatakan dalam bulan yang pertama. Mungkin kita bertanya, bukankah bulan pertama adalah bulan Januari? Jawabannya simple. Kalender Romawi pada waktu Paskah pertama belum ada. Paskah dirayakan menurut kalender Ibrani, bukan kalender Romawi. Karena seperti tadi saya katakan, Paskah yang pertama Tuhan berikan kepada Musa ketika dia berada di Mesir bersama dengan seluruh bangsa Israel. Kalau begitu, mengapa Nisan disebut sebagai bulan yang pertama? Nanti kita akan lihat itu. Tapi seterusnya, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Jadi ingat bahwa ini adalah hari raya Tuhan. Makanya disebut di sini Paskah bagi Tuhan. Karena ini merupakan, ingat tadi, waktunya Tuhan, perintahnya Tuhan. Seterusnya, dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. Jadi Paskah dilanjutkan dengan hari raya berikutnya, yaitu roti tidak beragi. Dan kemudian 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Ya, lamanya 7 hari. Kemudian kalau kita lihat lagi di kalender ini, maka 3 hari setelah Paskah, umat Israel merayakan lagi satu perayaan yang disebut buah sulung. Jadi jangan lupa, Tuhan memerintahkan Israel untuk merayakan Paskah dan bahkan ke-7 hari raya ini pada waktu yang Tuhan telah tetapkan. Bukan pada waktu yang Israel tetapkan. Ini bukan pikirannya Musa. Ini perintah yang datang dari Tuhan sendiri. Tanggal-tanggalnya harus selalu sama dari tahun ke tahun. Dan itu bisa dilaksanakan kalau menggunakan kalender Ibrani. Kita melihat berikut ini. Ini adalah gambar dari kalender Ibrani, lingkaran luar yang berwarna kuning, yang diparalelkan, disejajarkan dengan kalender Romawi, lingkaran dalam berwarna hitam. Di kalender ini, kita dapat melihat bahwa Nisan itu adalah bulan yang pertama. Dan ada 3 hari raya yang dirayakan di bulan Nisan ini, yaitu Pesach, Paskah, roti tidak beragi, dan buah sulung.
pertanyaannya adalah, bukankah dalam kalender Ibrani bulan Tishri adalah bulan yang pertama? Mengapa tadi dalam imamat kita baca bahwa Tuhan sendiri berkata bulan Nisan adalah bulan yang pertama? Kalau saudara lihat keterangan yang ada di bawah kalender ini, orang Yahudi punya dua kalender. Kalender sipil dan kalender agama. Nah, kalender sipil, tahun barunya atau kepala tahunnya atau bulan yang pertama memang adalah Tishri. Di dalam kalender Romawi itu sekitar September dan Oktober. Tetapi di kalender agama, bulan pertama itu adalah bulan Nisan atau Aviv, ya, Abib. Yang di kalender Romawi jatuhnya pada bulan Maret atau April. Nah, mengapa demikian? Coba kita lihat dulu keterangan berikut. Menurut kitab orang Yahudi, ya, kitab Mishnah Sanhedrin 38b, dikatakan di situ, menurut tradisi Yahudi, Adam diciptakan pada hari ini, yaitu pada tanggal 1 bulan Tishri. Menurut tradisi ini, kalau kata Bereshit yang terdapat di kitab Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya, ya, pada mulanya Allah menciptakan, Bereshit bara Elohim. Kalau kata Bereshit itu dibalik, dibaca terbalik, maka akan terbaca Aleph B Tishri, yang artinya adalah pada hari pertama bulan Tishri. Jadi menurut tradisi Ibrani ini, Rosh Hashanah atau tahun baru Ibrani itu merayakan hari penciptaan dunia. Nah, saya pribadi, ini pribadi saya, demi saya lebih mudah mengerti kedua kalender ini, maka kalender sipil Yahudi saya sebut dengan menggunakan istilah kalender penciptaan. Karena menurut tradisi Yahudi, menurut kitab Mishnah, pada bulan Tishrilah Adam diciptakan. Pada bulan Tishrilah Tuhan menciptakan langit, bumi, dan isinya. Jadi saya sebut kalender penciptaan. Tetapi jangan lupa, penciptaan manusia telah dicemarkan, telah dirusak oleh kejatuhan manusia dalam dosa. Oleh dosa satu orang, maut telah masuk ke dalam dunia dan menjalar ke semua orang. Oleh karena itu, kalender agama orang Yahudi saya sebut dengan kalender penebusan. Karena dimulai dengan Paskah, dimulai dengan anak domba yang disembelih, darahnya dioleskan di tiang dan palang pintu. Penebusan, atonement, atau saya dapat juga menyebutnya dengan kalender permulaan baru. Ini menolong saya untuk mengerti. Ya, ini pribadi saya, jadi Anda tidak harus menggunakan ini. Ini hanya untuk saya.
dapat lebih mudah memahami kedua kalender ini. Saya jadi mengerti mengapa pada waktu Tuhan memerintahkan Paskah kepada Musa dan Israel di Mesir pada waktu itu, maka bulan Nisanlah yang menjadi bulan pertama. Seperti suatu permulaan yang baru, ya. Adam diciptakan, dia jatuh dalam dosa. Adam terakhir datang dan dia sempurna, tidak bercacat celah, sehingga oleh darahnya kita menerima penebusan. Dan saya sangat bersuka cita bahwa di dalam kalender penebusan ini dimulai dengan hari raya Paskah. Sungguh suatu permulaan yang baru. Bagi saya, ini tahun baru. Paskah, ya, bulan yang pertama dari kalender penebusan atau kalender agamanya Yahudi. Paskah, ya. Tahun barunya dimulai di bulan Nisan, anak domba Allah. Dalam tabel berikut ini, saudara bisa melihat bahwa ketujuh hari raya ini, dan bahkan ada 8 kalau hari raya yang disebut Shemini Atseret itu dimasukkan, yang bicara tentang perayaan hari ke-8. Nanti suatu saat kita akan membahasnya. Tapi kalau saudara lihat, kalau kita mengkonversi kalender Ibrani, ya, perayaan-perayaan yang tadi Tuhan perintahkan itu ke kalender Romawi, maka dari tahun ke tahun tanggalnya selalu berubah-ubah. Bulannya pun bisa berubah kadang-kadang, ya. Seperti Paskah, kalau saudara lihat ini, meskipun rata-rata dirayakan di bulan April, tapi pernah juga jatuh di bulan Maret. Berubah-ubah terus. Mengapa? Karena ingat tadi, ketujuh hari raya atau Moedim yang Tuhan berikan kepada Musa dan Israel, ketujuh-tujuhnya itu dirayakan pada kalender Ibrani. Sehingga waktunya selalu tetap. Waktunya tidak berubah. Dan kini kita lihat bahwa ternyata ketujuh hari raya ini merupakan perlambangan yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketujuh hari raya ini terpusat pada Yesus Kristus. Dialah yang menggenapi ketujuh hari raya ini. Mengapa? Karena ingat, ketujuh hari raya ini adalah Moedim, waktu yang Tuhan tetapkan untuk karya penebusannya. Kita bisa menyebutnya ini kalendernya Tuhan, karena Yesus menggenapinya tepat pada waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada Musa. Kita mulai dengan hari raya yang pertama. Yesus disalibkan tepat pada tanggal 14 Nisan, pada hari raya Paskah. Saya akan baca dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berikut, Yesus dikuburkan tepat pada tanggal 15 Nisan, yaitu pada hari raya yang kedua, hari raya roti tidak beragi. 1 Korintus 5 ayat 7-8. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. 2 hari raya sudah digenapi tepat menurut waktu yang ditetapkan. Moedim. Bagaimana dengan yang ketiga? Yesus bangkit dari kematian tepat pada tanggal 17 Nisan, yaitu pada hari raya buah sulung. 1 Korintus 15 ayat 20-21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Berikut 40 hari setelah Yesus Kristus bangkit, dia naik ke surga. Dan sesuai dengan janjinya, 10 hari kemudian dia mengutus Roh Kudus ke dalam gerejanya. Maka Roh Kudus dicurahkan atas murid mula-mula, ya, ada 120 orang Yahudi yang percaya Kristus atau Mesianik, ya, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu terjadi tepat pada tanggal 6 Sivan, ya, bulan Sivan, pada hari raya Shavuot yang kita sebut Pentakosta. Shavuot yang pertama itu dirayakan Israel di kaki Gunung Sinai. Ketika Tuhan turun ke atas gunung untuk berjumpa dengan umatnya atau dengan kahal, ya, jemaatnya. Ya, karena ingat bahwa Moedim atau hari-hari raya ini juga disebut sebagai waktu pertemuan kudus. Ya, waktu pertemuan antara Tuhan dan umatnya. Waktunya harus tepat seperti yang Tuhan tetapkan, dan tempat pertemuannya juga tepat seperti yang Tuhan tetapkan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi sudah 4 Moedim, 4 hari raya yang digenapi
Bagaimana dengan 3 hari raya lagi? Apakah Tuhan konsisten dengan waktu-waktu yang ditetapkan sendiri? Yang kita sudah lihat 4 hari raya yang pertama semua tergenapi dalam Kristus. Kristus disalibkan, mati, kemudian Kristus dikuburkan, kemudian Kristus dibangkitkan, dia naik ke surga, dan dia mengutus, dia mencurahkan Roh Kudus. Tuhan bekerja menurut waktu yang dia tetapkan sendiri. Bagaimana dengan 3 hari raya berikutnya? Karena yang ketiga lagi belum digenapi. Akankah Tuhan konsisten dengan waktu-waktu yang dia tetapkan? Ataukah tiba-tiba Tuhan merubah pikirannya? Sudah cukup 4 hari raya saja. 3 hari raya berikutnya, ya sudahlah, forget it. Apakah Tuhan seperti itu? Saya kembalikan kepada tafsiran Anda sendiri. Tapi mari kita simpulkan. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Pesach atau Passover atau Paskah, ya, jadi tidak ada kaitannya dengan kata Easter ya. Karena Paskah bicara tentang anak domba yang disembelih. Ya, tidak ada kaitannya dengan kelinci. Kesimpulannya, Pesach dan seluruh ketujuh hari raya adalah hari raya Tuhan. Moedim Yahweh. Hari raya Tuhan. Bukan hari raya manusia. Bukan hari raya Israel. Bukan hari raya Kristen, tapi hari raya Tuhan yang diperintahkan kepada orang Israel, yang kemudian juga dirayakan oleh orang-orang Kristen di dalam Yesus. Karena Yesus adalah penggenapan dari ketujuh hari raya ini. Ketujuh hari raya ini berbicara tentang waktu-waktu yang ditetapkan untuk karya penebusan Kristus. Paskah adalah yang pertama dari 7 hari raya Tuhan. Mengapa demikian? Karena Paskah bicara tentang darah anak domba yang tercurah untuk menebus kita. Semua dimulai dari situ. Kalau Tuhan tidak menebus kita, maka kita binasa. Dan bukan hanya binasa, kita tidak dapat mengambil bagian dalam segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan buat kita. Karena semuanya terdapat di dalam Kristus. Jadi harus dimulai dengan Paskah. Karena hanya di dalam Kristus kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan seluruh janji dan bagian yang telah disediakan bagi kita, umat percaya. Paskah pertama dirayakan oleh Israel di tanah Mesir. Jadi seperti suatu deklarasi kemerdekaan begitu. Karena di dalam Yesus kita juga telah dimerdekakan dari dosa, kutuk, dan maut.
berikutnya, Paskah adalah waktu yang Tuhan tetapkan sendiri. Jadi tentang waktu ini penting sekali. Oleh karena itu kita harus selalu ingat bahwa ketujuh hari raya ini, ya ketujuh-tujuhnya disebut di dalam bahasa Ibrani, dan ketujuh-tujuhnya dirayakan tepat waktu, tepat tanggal, tepat bulan, itu di kalender Ibrani. Paskah juga adalah perintah Tuhan. Ini diperintahkan. Jadi satu keharusan. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi merayakannya dari tahun ke tahun. Ya, turun-temurun, karena ini perintah yang sifatnya selamanya. Itu alasannya mengapa mereka merayakan Paskah. Paskah juga merupakan waktu pertemuan kudus. Tuhan memanggil umatnya untuk bertemu dengan Dia, karena kita adalah umat Tuhan, kita adalah jemaatnya Tuhan. Ya, kahal yang di dalam bahasa Yunani disebut eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar ya untuk menjadi miliknya Tuhan. Paskah adalah permulaan yang baru. Alkitab berkata bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Maka itu Nisan menjadi bulan yang pertama di kalender agama orang Yahudi, yang saya lebih suka sebut dengan kalender penebusan. Paskah telah digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri ketika Dia mati di kayu salib sebagai anak domba Allah. Paskah diperingati oleh umat Tuhan. Ya, karena Paskah yang pertama itu terjadi di Mesir. Dan itu tidak diulangi lagi. Hanya satu kali saja. Ya, anak domba disembelih, darahnya dioleskan di tiang dan di palang pintu. Dan ketika Allah melewati Mesir, dari rumah ke rumah, Dia melihat ada darah di tiang dan di palang pintu, Dia akan melalui rumah itu dan tidak membiarkan malaikat maut masuk atau si pembinasa masuk untuk membunuh anak sulung. Nah, selanjutnya, untuk tahun-tahun berikutnya, yang dilakukan Israel ketika merayakan Paskah adalah memperingati. Itu sejarahnya mereka. Ya, itu sejarahnya mereka. Makanya kita Kristen yang berasal dari bangsa-bangsa tidak merayakan Paskah seperti yang dirayakan Musa. Karena itu bukan sejarahnya kita. Itu bukan sejarahnya saya. Itu sejarahnya Israel. Mereka dapat memperingati peristiwa yang terjadi di Mesir pada zamannya Musa. Saya tidak, Anda juga tidak. Jadi bagaimana dengan kita? Nanti kita akan lihat. Ya, jadi ini adalah sebuah peringatan, memperingati. Ya, tidak mengulangi kembali karena hanya malam itu saja. Ya, hanya satu kali Yesus mati untuk selama-lamanya. Penebusannya sempurna. Satu kali Yesus bangkit. Ya, tidak setiap tahun, tidak. Jadi prinsipnya sama seperti itu. Peringatan. Nah, ini berikut adalah cara kita merayakannya. Ya, roti dan cawan. 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 26. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, kata yang Yesus gunakan sama. Peringatan, kita mengingat tentang pengorbanan yang Yesus lakukan untuk kita. Karena dia hanya melakukannya sekali. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, maka kita mengingat apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita itu. Jadi jelas di sini bahwa kita sebagai bangsa bukan Yahudi merayakan Paskah di dalam Yesus. Ya, karena jangan lupa Yesus adalah penggenapan dari ketujuh hari raya ini. Disinilah kita ketemu dengan orang Yahudi. Ya, khususnya orang-orang Yahudi mesianik. Karena mereka menerima Yesus sebagai Mesias, ya, Yeshua HaMashiach, maka mereka juga turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mereka ingat Paskah pertama yang terjadi pada zaman Musa, tapi mereka juga merayakan Paskah dan mengingat tentang karya penebusan Kristus. Sedangkan kita mengambil bagian di dalam apa yang Yesus telah lakukan untuk menggenapi hari-hari raya itu, khususnya 4 hari raya yang pertama. Karena kalau kita baca di dalam ayat yang ke-26, Yesus mengatakan sesuatu yang menarik. Dia katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sampai ia datang. Jadi ada aspek future-nya. Jadi ketiga hari raya berikutnya berbicara tentang yang akan datang. Sesuatu yang ada di masa depan, in the future. Jadi mudah kita mengerti bukan bahwa ketujuh hari raya ini bicara tentang kedatangan Tuhan yang pertama dan kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan Tuhan yang pertama sudah digenapi, kita menunggu sekarang hal-hal yang akan terjadi pada kedatangannya yang kedua. Ya, lakukan ini, Tuhan berkata, lakukan ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan ini hanya salah satu dari sekian banyak nubuatan di Alkitab yang bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi sekarang kita dapat lebih mudah memahami salah satu dari model ketujuh hari raya ini, Moedim. Ini salah satu model saja. Ya, Anda tidak perlu menyetujuinya. Ini hanya salah satu model yang ada. Banyak orang menyetujui ini, banyak orang yang tidak menyetujui. Ya, silahkan Anda putuskan sendiri, karena berkali-kali akan saya terus katakan, tujuan daripada channel ini bukan untuk memaksakan pandangan tertentu atau pandangan saya kepada Anda. Tidak. Tujuannya adalah untuk memotivasi, menginspirasi Anda untuk melakukan penelitian sendiri dan tiba pada kesimpulan pribadi. Tetapi kalau kita lihat model ini, maka di kolom yang sebelah kiri itu ada ketujuh hari raya. Dan kalau kita lihat ada interval ya antara Pentakosta dan Tabernakel. Ya, ada interval karena 3 hari raya yang pertama itu 3 in 1 dan 3 hari raya yang terakhir itu juga 3 in 1. Jadi ada interval ya yang ditafsirkan oleh banyak orang sebagai zaman gereja ya, setelah Roh Kudus dicurahkan, zaman gereja yang sudah berlangsung sekitar 2000 tahunan ini. Dan di kolom yang tengah kita bisa melihat
seperti apa Tuhan telah menggenapi dan akan menggenapi. Ya, Paskah bicara tentang penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Roti tidak beragi bicara tentang penguburan Yesus. Buah sulung bicara tentang kebangkitan Yesus. Ya, pencurahan Roh Kudus bicara tentang diperlengkapi dengan kuasa untuk jadi saksi. Kemudian, nah ini kita sedang berada di zaman gereja. Sejak gereja mula-mula sampai sekarang, ya, zaman gereja. Kemudian hari raya yang kelima adalah hari raya peniupan sangkakala, yang oleh banyak orang ditafsirkan akan digenapi ketika Tuhan menjemput eklesia, ketika Tuhan menjemput jemaatnya, umatnya, ya, yaitu pada saat pengangkatan. Ya, tentu ini pro kontra. Jadi sekali lagi putuskan sendiri apa yang Anda ingin percayai. Di sini juga dikasih tanda tanya karena memang kontroversial. Hari raya yang ke-6 bicara tentang, atau Day of Atonement, hari raya pendamaian, itu bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua untuk menyelamatkan orang-orang Israel yang tersisa, ya, atau Jewish remnant. Dan tabernakel itu bicara tentang kerajaan 1000 tahun Kristus di bumi ini. Dan sekali lagi ini pun kontroversial, ya, jadi putuskan sendiri mana yang Anda ingin percayai. Ada yang menafsirkan bahwa 1000 tahun Kristus itu hanya simbolik saja dan itu sudah terjadi. Iblis sudah diikat 1000 tahun lamanya, dan gereja mengalami masa kejayaannya sudah terjadi. Terserah. Ya. Salah satu model lagi yang saya temukan ini juga tentang Moedim, ketujuh hari raya ini. Kita lihat di sebelah kiri ada 4 hari raya yang tergolong ke hari penuaian, ya, musim penuaian. Dan yang di sebelah kanan juga dikaitkan dengan musim penuaian juga. Yang di sebelah kiri berkaitan dengan hari raya musim semi, penuaian yang terjadi di musim semi, ya. Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, Pentakosta, ini perayaan musim semi. Sementara peniupan sangkakala, pendamaian, dan tabernakel adalah perayaan musim gugur. Dan di tengah-tengahnya adalah zaman gereja, zaman penantian. Kita menantikan mempelai pria datang kembali untuk menjemput mempelai wanitanya sesuai dengan janjinya. So, Paskah, perayaan Yahudi, perayaan Kristen, ataukah hari-hari raya Tuhan yang terpusat pada Kristus sebagai pusat penggenapan ketujuh hari raya ini, yang diperingati baik oleh orang-orang Yahudi yang percaya dan juga oleh bangsa bukan Yahudi yang percaya. Itu saudara dan saya. Sampai jumpa.